Sampurasun, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Hyang Maha Agung, Hyang Maha Kuasa, Hyang Maha Welas Asih. Pada bahasan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang perbedaan antara Hyang dengan Dewa. Kenapa? Karena selama ini terjadi menurut saya terjadi kesalahartian tentang kedua hal ini. Pada masyarakat kita mengenal sembah Hyang. Artinya yang disembah hanya satu, Hyang. Pernah mendengar sembah dewa? Tidak ada. Memuja dan memuji dewa ada, tapi untuk menyembah itu hanya satu, hanya kepada Hyang. Itu sebabnya kita mengenal istilah sembah Hyang. Lalu apa bedanya dewa dengan Hyang? Coba kita lihat. Banyak orang menganggap bahwa di wilayah Indonesia ini pada prinsipnya adalah Hindu. Hindu dari mana? Hindu itu dari India. Ya, itu yang datang dari India. Lalu pertanyaannya, apakah di India mengenal istilah Hyang? Tidak. Mereka menyebutnya dewa, tapi dewa bukan Hyang. Kenapa? Hyang jelas ada, tapi tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Begitu sulit sekali untuk diungkapkannya. Bagaimana cara mengenal Hyang? Coba tarik nafas. Siapa yang masuk? Kita menyebutnya nafas, isinya oksigen, udara, dan lain sebagainya. Tapi oksigen, angin, udara, dan lain sebagainya, kalau tidak ada Hyang, dia mau tinggal di mana? Anggap ini dalam bahasa bodohnya, bahwa Hyang setara dengan, ini namanya juga bahasa bodoh ya, maaf ya, ruang. Ruangnya ruang yang mana? Yang dimaksud ruang ini adalah saat kita melihat ke angkasa, ada batasnya? Tidak ada. Kapan kekosongan itu atau kahyangan itu ada? Bisa hancur ketiadaan itu? Atau suwung itu? Hyang, suwung, atau ketiadaan, atau kekosongan. Apakah pernah ada yang membuat ketiadaan? Tidak ada. Jadi segala sesuatu berasal dari ketiadaan atau berasal dari Hyang. Entah, saya tidak bahas pemahaman dari agama lain ya. Lalu setelah Hyang barulah muncul objek-objek lain yang kita sebut sebagai penghuni angkasa. Lalu apa bedanya dengan dewa? Dewa dikenal hanya oleh penduduk bumi. Betul, dikenali. Kadang ada sebagian saudara kita, bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia, mencoba untuk menghadirkan bukan Hyang, tapi dewa. Hingga ada yang muncul dalam berbagai bentuk. Bilang saja ada yang disebut Batara Siwa atau Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, itu dewa. Bisa digambarkan? Ya, digambarkan. Banyak kita sering mengenal dan melihat gambar-gambarnya ya. Nah, sedangkan Hyang mustahil digambarkan. Mustahil digambarkan. Kenapa? Karena dia adalah ketiadaan. Kalau tidak ada
ketiadaan, atau bilang saja secara ungkapan bodohnya, ruang ini, ruang kosong, mau disimpan di mana? Kita akan ada di mana? Bumi kita akan ada di mana? Matahari akan ada di mana? Galaksi akan ada di mana? Kecuali jika ada hyang atau sesuatu yang suwung. Penamaan-penamaan apapun tidak terkait dengan proses penghukuman. Kenapa? Karena di dalam hyang itu ada sistem yang bekerja. Nggak usah nanya siapa yang menciptakan sistem. Ya kalau terus pertanyaannya begitu ya sampai kapanpun nggak akan pernah ada jawabannya. Tapi semua itu muncul. Apakah itu muncul diakibatkan oleh satu hukum aksi reaksi, hukum sebab akibat, ataupun ada yang kita sebut sebagai ada dengan sendirinya. Di sini saya tidak menyampaikan bahwa saya tidak percaya kepada Tuhan atau kepada Yang Maha Pencipta, bukan. Bukan, maksud saya bukan ke arah situ. Tetapi bagaimana segala sesuatu yang ada di dalam kesemestaan ini bisa hadir jika tidak ada hyang? Apakah dia pernah mati? Tidak. Apakah dia pernah hidup? Tidak. Dia sudah ada, entah sejak kapan, masih ada hingga saat ini, dan akan selamanya ada. Kenapa? Karena dia adalah suwung, sang ketiadaan yang mewadahi, saya menyebutnya mewadahi, segala keberadaan yang kita kenali saat ini. Baik di bumi maupun ketika kita melihat ke angkasa, begitu banyak bintang dan benda-benda langit lainnya. Lalu dari situ muncul kehidupan-kehidupan di tiap planet. Semua hidup. Hidup yang bagaimana yang dimaksud? Hidup yang sesuai dengan sistem yang muncul begitu saja karena adanya hyang ini. Jika demikian, untuk apa kita mengatakan istilah sembahyang? Kita menyembah kepada ketiadaan. Maksudnya ketiadaan apa? Karena kita tidak mungkin mampu menggambarkannya. Ambil satu kanvas kosong atau satu kertas kosong, lalu gambarkan ini nih. Sesuatu yang ada di depan kita. Bukan hanya di depan. Di antara diri kita dan objek yang terlihat. Ini ada jarak kan? Nah, coba gambarkan ini. Kemanapun Anda pergi akan Anda temukan itu. Jangankan di bumi, di bulan juga sama. Jangankan di bulan, jikapun Anda mampu menjelajahi bintang-bintang di langit, Anda akan menemukan ini. Jadi, itu yang membedakan. Di India, mereka mengungkapkan dengan istilah dewa. Kita juga mengenal dewa. Bangsa kita mengenal dewa. Tapi dewa yang dimaksud di sini adalah sebuah kekuatan yang ada dan menguasai di ruang kebumian ini. Misal, Dewa Wisnu menguasai air. Dia penguasa air. Dewa Brahma, dia menguasai api. Kalau di Jawa Barat disebutnya Batara Wisnu, Batara Brahma, Batara Iswara, dan Sang Dewa Batara. Lalu baru ada Dewa Siwa. Kelima dewa penguasa inti kehidupan ini
adanya di mana? Masih terbungkus oleh hyang. Berada di dalam hyang. Itu yang membedakan. Lalu bagaimana dengan pemahaman bahwa untuk melakukan hubungan atau melakukan keterhubungan dengan hyang? Gampang. Kalau kita susah, masih susah juga dengan melihat. Coba dengan hidung. Tarik nafas. Apa yang masuk? Angin, udara, atau oksigen, ada air. Itu semua ada di dalam hyang. Tanpa hyang, mustahil objek-objek tersebut ada. Nah, ada satu hal ketika bangsa kita belajar menekung, melakukan perilaku menekung, ya, sering disebut kosongkan pikiran. Nanti dulu, maksudnya bukan begitu. Mana ada pikiran bisa dikosongkan, itu nantilah, nanti kita bahas. Tapi maksudnya coba fokus kepada kekosongan. Fokus pada kekosongan itu kemana? Ke sini, ke hidung. Tarik nafas. Yang kita tarik kosong. Ada warnanya? Tidak ada. Ada bentuknya? Tidak ada. Yang ada sesuatu yang ya kita menyebutnya angin. Tapi di balik angin itu ada kekosongan sehingga angin tersebut bisa masuk ke dalam diri kita. Maka apa yang disebut dengan hyang adalah yang mewadahi, yang tempat kehadiran semesta yang ada. Dari tidak ada menjadi ada. Lalu ketika mulih kajati mulang ke asal, dari keberadaan dia kembali kepada ketiadaan. Atau sering disebut ngahyang. Atau tilem sebagian menyebutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah bahan pemikiran. Kenapa kita menyebut sembah hyang, tidak menyebut sembah dewa atau sembah batara gitu. Coba kita pikirkan lagi lebih dalam. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan. Kalau sudah ketemu itu, tentu sudah tidak akan aneh lagi melihat segala kejadian di alam semesta ini. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.